Halo semuanya, bertemu kembali di channel ini dengan saya Nyoman Arjana Arta. Minggu yang lalu saya telah memberikan informasi tentang strategi sukses UTBK SNBT tahun 2024. Semoga dapat dijadikan acuan oleh sobat pejuang semua untuk lulus UTBK SNBT tahun 2024 ini. Bagi sobat yang telah menonton dan memberikan dukungan kepada channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena tanpa dukungan sobat semua, maka channel ini tidak bisa berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Sobat semua, kali ini saya akan memberikan informasi tentang isu-isu hoax yang beredar di kalangan masyarakat, terutama tentang passing grade penentuan kelulusan SNBT tahun 2024. Berdasarkan informasi dari Koordinator Humas Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024, yaitu Bapak Ismaini Jain, ya, beliau mengatakan bahwa tes pada UTBK SNBT tahun 2024 ini mencakup dua komponen utama, yaitu tes potensi skolastik atau yang sering disebut dengan TPS, dan yang kedua adalah tes literasi, di mana kedua komponen utama ini terdiri atas 7 subtes. Nah, TPS terdiri atas 4 subtes yang meliputi pertama, kemampuan penalaran umum, kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan tulisan, kemudian yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Sementara tes literasi terdiri atas 3 subtes yang meliputi literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, kemudian yang terakhir adalah penalaran matematika. Sobat semua, saya akan mengajak sobat semua untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan soal SNBT tahun 2024 serta bagaimana pembobotannya. Nah, proses pembuatan soal SNBT ini dilakukan mulai dari setelah SNBT tahun sebelumnya berakhir, dan soal tersebut disusun oleh para ahli dari berbagai universitas di Indonesia secara berkolaborasi. Nah, yang menarik adalah ternyata para pembuat soal tersebut tidak mengetahui apakah soal yang mereka buat tersebut akan digunakan atau tidak. Ternyata para ahli tersebut hanya bertugas untuk membuat soal saja dan hanya menyampaikan kepada panitia pembobotan untuk dinilai. Nah, dalam hal ini maka dapat kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan soal dan pembobotan itu terdiri atas 2 tim. Tim pertama adalah pembuatan soal, kemudian tim yang kedua adalah pembobotan soal untuk dinilai. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa soal-soal tersebut akan dibagi-bagi ke dalam beberapa paket soal. Nah, paket-paket soal tersebut biasanya lebih banyak dibandingkan dengan sesi yang akan diselenggarakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Atau bahasa lainnya adalah untuk mengantisipasi kejadian luar biasa. Walaupun banyak paket soal yang telah disediakan, maka kemungkinan soal yang bocor tidak akan terjadi. Nah, yang perlu sobat ketahui juga adalah bahwa setiap peserta walaupun dalam sesi yang sama, maka soal yang akan dikerjakan juga akan berbeda-beda antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Demikian juga soal antar sesi juga dipastikan akan berbeda. Dari penjelasan tentang soal SNBT, maka dipastikan bahwa soal yang diujikan dalam keadaan teracak
Sehingga sobat semua harus berhati-hati dan jangan mau menerima soal dari pihak lain atau peserta lain yang menawarkan atau memberikan soal UTBK SNBT. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa soal yang akan diujikan itu adalah teracak, yang menyebabkan setiap peserta akan memperoleh soal yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, Sekretaris Eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2024, yaitu Bapak Bekti Cahyo, ya, sekali lagi Bapak Bekti Cahyo, dalam acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, ya, di mana pada acara tersebut mengandung tema tips dan trik UTBK melalui saluran YouTube ITS TV pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Nah, pada kesempatan tersebut Bekti Cahyo mengatakan bahwa kabar tentang passing grade UTBK SNBT tahun 2024 yang beredar di masyarakat adalah tidak benar, dan informasi yang mengklaim bahwa peserta bisa lolos dengan mencapai poin tertentu, ya, adalah tidak akurat, ya, menyesatkan dan tidak benar sama sekali. Nah, lebih lanjut, beliau mengatakan juga bahwa penerimaan mahasiswa baru, ya, tidak dilakukan berdasarkan bobot pada masing-masing subtes. Ya, sekali lagi, tidak berdasarkan bobot masing-masing subtes. Artinya bahwa ketika pada subtes tertentu peserta harus memperoleh bobot sekian, maka hal tersebut tidak benar. Maka disampaikan oleh beliau bahwa tidak pernah menggunakan perhitungan rata-rata nilai UTBK SNBT. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa tidak benar rumor yang berkembang di masyarakat tentang informasi, ya, bahwa salah satu subtes harus mencapai nilai tertentu untuk lolos SNBT. Nah, oleh karena itu, sobat semua harus belajar lebih giat lagi, harus percaya diri, jangan percaya dengan soal-soal yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa soal tersebut adalah soal UTBK SNBT tahun 2024. Demikian informasi ini disampaikan pada sobat pejuang SNBT semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.